warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video kami. Materi yang pertama yaitu definisi karakter dan ruang lingkupnya. Karakter merupakan kumpulan nilai, sikap, dan perilaku yang menyusun identitas individu dan kelompok, serta mencerminkan bagaimana seseorang merespons situasi dan tantangan dalam kehidupan. Ruang lingkup karakter meliputi aspek psikologis, sosial, serta moral yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pembentukan karakter tidak hanya bersifat bawaan, melainkan juga merupakan hasil dari proses pendidikan, interaksi sosial, dan pengalaman hidup. Dengan demikian, karakter menjadi fondasi penting dalam menentukan perilaku dan integritas seseorang, yang selanjutnya berdampak pada hubungan interpersonal dan kinerja dalam berbagai sektor kehidupan. Selanjutnya, poin kedua yaitu nilai-nilai dasar dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati merupakan elemen utama dalam pembentukan karakter seseorang. Nilai-nilai tersebut menentukan individu untuk bertindak secara konsisten dalam menghadapi godaan dan tantangan etika. Pengintelijensian nilai-nilai tersebut seringkali dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan melalui pendidikan formal dan informal, sehingga pembentukan pola pikir serta perilaku yang mencerminkan identitas moral. Dalam konteks yang lebih luas, nilai dasar ini juga membentuk norma-norma sosial yang menjaga kestabilitas dan keharmonisan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi karakter. Pembentukan karakter seseorang dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian, motivasi, dan kemampuan refleksi diri, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan, keluarga, teman, sekolah, dan budaya masyarakat. Faktor internal seringkali berkaitan dengan kecenderungan psikologi individu, sedangkan faktor eksternal menyediakan konteks dan pengalaman yang membentuk respon serta sikap. Kombinasi antara kedua faktor ini menentukan bagaimana individu belajar untuk mengelola konflik, membangun hubungan sosial, dan mengambil keputusan yang mencerminkan integritas serta tanggung jawab. Poin keempat yaitu definisi dan konsep korupsi. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan kepada seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu sehingga merugikan kepentingan umum. Praktik korupsi meliputi tindakan seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan manipulasi administrasi. Dalam konteks hukum dan etika, korupsi dianggap sebagai penyelenggaraan serius yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sektor publik, serta menimbulkan dampak negatif yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Poin yang kelima, korupsi di sektor publik dan implikasinya. Kategori korupsi di sektor publik mencakup berbagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat atau aparat negara yang seharusnya melayani masyarakat. Praktik seperti pengelapan dana, suap, dan nepotisme di lembaga pemerintahan bukan saja menghambat pelayanan publik, tetapi juga merusak struktur pemerintahan itu sendiri. Dampak dari korupsi di sektor publik sangat signifikan, karena selain menurunkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara, korupsi juga mengimplikasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan bersama. Oke, baik, selanjutnya ada poin ke-6 yaitu korupsi di sektor swasta dan tantangannya. Di sektor swasta, korupsi muncul dalam bentuk manipulasi kontrak, penipuan dalam proses tender, dan kolusi antara perusahaan dengan pihak internal. Praktik-praktik ini seringkali mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat, di mana perusahaan yang taat etika kalah bersaing dengan pihak-pihak yang menggunakan cara-cara ilegal untuk meraih keuntungan. Selain itu, korupsi di sektor swasta dapat merusak reputasi perusahaan dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan investor, konsumen, serta mitra bisnis. Baik, selanjutnya poin ke-7, penyebab dan faktor pendorong terjadinya korupsi. Korupsi muncul karena adanya kombinasi faktor penyebab yang melibatkan kelemahan dalam sistem pengawasan, budaya birokrasi yang rentan terhadap nepotisme, dan ketidaktransparan dalam pengelolaan keuangan. Faktor-faktor seperti kurangnya akuntabilitas, lemahnya penegakan hukum, dan tekanan politik juga mendorong individu untuk terlibat dalam praktik-praktik koruptif. Di samping itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran etika
di kalangan aparat pemerintah dan pelaku bisnis semakin memperburuk situasi karena nilai-nilai moral menjadi dasar integritas seringkali terabaikan dalam upaya pencapaian keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, selanjutnya ada dampak negatif korupsi terhadap masyarakat. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat secara luas. Secara sosial, korupsi mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, sehingga memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Secara ekonomi, praktik korupsi menghambat pertumbuhan karena mengurangi efisiensi alokasi anggaran dan investasi. Nah, sementara secara politik, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Dampak-dampak ini berujung pada melemahnya struktur sosial dan kelemahan sistem pemerintah, yang pada akhirnya menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan. Hubungan antara karakter dan kecenderungan terhadap korupsi. Karakter individu memainkan peran yang krusial dalam menentukan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Individu dengan karakter yang kuat ditandai dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, cenderung menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, individu yang memiliki kelemahan dalam nilai-nilai moral dan etika seringkali lebih rentan terhadap godaan korupsi, terutama dalam situasi di mana pengawasan lemah dan kesempatan untuk melakukan penyimpangan cukup besar. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi komponen penting dalam strategi pencegahan korupsi. Selanjutnya yang ke-10, tekan etika, integritas, dan kepemimpinan dalam menangkal korupsi. Etika dan integritas merupakan landasan utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin untuk menciptakan budaya organisasi yang bersih dan transparan. Pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap nilai-nilai moral akan memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, sehingga membangun sistem kerja yang bebas dan praktik koruptif. Baik, poin yang ke-11 yaitu strategi dan kebijakan pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif melalui strategi dan kebijakan yang terintegrasi. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup reformasi birokrasi untuk mengurangi celah penyalahgunaan wewenang, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengawasan yang lebih efektif. Kebijakan anti korupsi juga harus disertai dengan penegakan hukum yang tegas dan pemberian sanksi yang setimpal bagi pelaku korupsi. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung integrasi dan akuntabilitas. Baik, poin yang terakhir yaitu peran pendidikan karakter dan partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi. Pendidikan karakter merupakan fondasi yang penting dalam membentuk masyarakat yang sadar akan nilai-nilai, kejujuran, dan integritas sejak dini. Program-program literasi anti korupsi yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan komunitas dapat membantu menanamkan kesadaran akan dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.